Kalau bicara laptop yang menggunakan prosesor AMD sejak Ryzen 2000 series, 3000 series itu udah mulai bagus, tapi kami suka skeptis. Kenapa? Karena produsen laptopnya sering salah mengkonfigurasi sebuah laptop dengan prosesor AMD. Entah kadang-kadang cooling sistemnya kurang beres, entah kadang-kadang dibuat terlalu murah karena dia menganggap bahwa yang beli harus dapat laptop murah. Itu sering loh terjadi ya. Tapi sejak lama juga, sekitar 2 tahun yang lalu, kita selalu dikasih tahu sama timnya AMD, bahkan dari AMD pusat sekalipun bilang bahwa kalau kalian mau nyoba yang benar, salah satu laptop yang paling beres adalah yang dibuat oleh Huawei. Dari sistem thermalnya, dari sistem power performance-nya, itu Huawei selalu paling beres, katanya begitu. Dan kami berusaha dapetin laptop Huawei itu susah banget dari sejak 2 tahun yang lalu, karena emang nggak masuk ke Indonesia dan emang kita nggak mainan barang-barang yang nggak resmi. Nah, akhirnya kita bisa megang satu nih yang resmi nih, MateBook D14. Ya, mohon maaf walaupun ini emang agak terlambat datangnya. Harusnya kami review ini sebelum gelombang Ryzen 4000 datang. Tapi setidaknya kita mau lihat ya, apa sih yang dibilang sama AMD itu? Kenapa sih katanya AMD Huawei itu kalau bikin laptop pakai prosesor AMD itu salah satu yang paling beres di dunia? Oke, Huawei laptop. Kenapa yang satu ini kesannya sama AMD selalu dibilang hebat, selalu dibilang keren, selalu dibilang beres kalau pakai prosesor AMD. Nah, ini mungkin salah satu contoh yang bagus karena dia masih pakai Ryzen 3000. Tapi kalian jangan tutup dulu videonya, jangan skip dulu. Jangan bilang, wah ini sekarang zaman Ryzen 4000. Cek dulu nih hasil tesnya nih ya. Cek dulu, nanti kalian akan bisa lihat kenapa ini dianggap beres banget. Oke, kita mulai dari awal tapi tentunya ya. Ini adalah Huawei MateBook D14. Salah satu laptop resmi Huawei pertama yang masuk ke Indonesia. Spesifikasinya dia pakai Ryzen 7 3700U. Kita nggak perlu bahas panjang lebar lah ya, ini apa prosesornya. Udah sering banget kita bahas APU yang satu ini. Untuk RAM hanya 8GB DDR4 2400 MHz onboard dual channel. Nah kan udah mulai kerasa ya. Onboard dual channel, ingat ini zamannya Ryzen 3000, dimana semua produsen yang lain rata-rata bikin single channel, dual channel. Nah, yang mengkhawatirkan adalah 1 GB sudah dialokasikan untuk IGP, untuk integrated graphics-nya. Apakah itu akan cukup? Kita cek nanti ya. Untuk SSD, yes. Untuk SSD 512GB M.2 SSD PCIe NVMe ya. Nggak ada slot SATA, nggak ada M.2 tambahan. Ya, terima aja adanya begitu. Tidak ada GPU tambahan, hanya ada integrated graphics RX Vega 10 Graphics ya, 640 shader unit. Untuk body desainnya simple dan minimalis, form factornya clamshell, ya laptop biasa, nothing special ya. Materialnya aluminium alloy, nah di sini terasa kokoh. Ini yang jarang kami temukan, jarang banget memang laptop, apalagi di zaman Ryzen 3000 series, laptop AMD pakai kualitas bodi sekokoh ini gitu ya. Sementara itu di bagian bezel ini menggunakan material mylar di situ ya. Untuk warna yang kami uji adalah Space Gray. Ada varian lain namanya Mystic Silver. Udah kayak nama smartphone. Sudah lanjut. Untuk dimensi, panjangnya adalah 32,25 cm, lebar 21,48 cm, sementara ketebalannya hanya 1,59 cm. Ya, ini sebuah laptop yang tipis. Untuk bobot laptop ini 1,37 kg, nothing special di situ. Charger 197 gram. Nah, ini chargernya cukup unik. Walaupun kita nggak bisa bilang ini charger yang kecil, ini charger lumayan besar sebetulnya, tapi sudah lumayan ringkas. Ini menggunakan konektor Type-C dan ya otomatis bisa digunakan juga untuk smartphone. Total bobot kalau misalnya jalan-jalan adalah cuma 1,56 kg. Untuk layar ini adalah panel IPS 14 inci Full HD 1080p atau 1920x1080, 60 Hz, 250 nits, 46% NTSC ya, anti glare, 84% screen to body ratio. Ya memang panel yang satu ini bukan panel yang super. Kami tidak bisa bilang bahwa ini panel yang cocok banget untuk kalian yang mau color grading dengan edit video atau mau bermain dengan Photoshop, tapi ini sudah lumayan lah ya. IPS. Oke, lumayan. Nah, ini ada software Display Manager yang bisa diakses melalui klik kanan ya. Kita bisa lakukan pengaturan eye comfort dan color temperature. Oke, ini dipikirin ya, hal-hal kecil kayak gini. Dan layar ini bisa dibuka tidur sampai 180 derajat. Sangat menyenangkan, terasa profesional laptopnya ya. Untuk kamera, ini adalah kamera 720p 30 fps ya. Nah, posisinya ini yang ajaib ya. Kita tidak bisa menemukan dia di atas, tidak menemukan di dekat panel layar, tapi dia ada di salah satu tombol
tombol keyboard. Iya, tersembunyi di antara tombol F6 dan F7. Tombolnya tekan, kita muncul pop-up webcamnya di situ. Letaknya di bawah. Peletakan seperti ini memang membuat clean look pada si laptopnya. Tapi memang beberapa orang mungkin kurang cocok dengan posisi kamera yang terlalu adanya di bawah ini. Kadang-kadang memang bikin jadi kelihatannya terlalu nengadah begitu ya. Ya, dan kadang-kadang juga kalau pas kita ngetik memang ketutupan sama jari. Tapi ya setidaknya ada sedikit upaya untuk inovasi di sini. Untuk audio, dia menggunakan 2 speaker stereo terletak di bawah kanan dan kiri. Wah, suaranya lumayan oke. Kita nggak bisa bilang ini yang paling lantang yang kita pernah dengar, tapi ya ini audionya enak sih didengarnya ya, jadi rapih suaranya. Oke, kemudian kita balik ke konektor sekarang. Di sisi kiri kita lihat ada satu USB Type-C, nya berfungsi juga untuk power delivery DC in. Nah, di sini ada tempatnya kalau kalian mau pasangin dongle ekstra buat nambahin konektor-konektor segala macem gitu ya, yang bisa di-charge juga si dongle-nya itu. Nah, ini ada tempatnya yang bagus banget ya. Memang ada satu Type-C yang di sini. Kemudian ada satu USB 3.1 Gen 1 dan ada satu HDMI. Di sisi kanan ada satu USB 2.0, ada audio jack combo 3,5 mm. Memang kalau konektor ini cukup minimalis ya. Untuk konektivitas dia bisa Wi-Fi AC, mendukung multi user MIMO di situ. Bluetooth-nya juga udah oke di versi 5. Lalu untuk keyboard ini adalah keyboard chiclet dengan backlit keyboard berwarna putih dengan 2 tingkat kecerahan. Nah, yang menarik adalah backlit keyboardnya ini penampilannya memang cukup elegan. Untuk touchpad ini tergolong cukup lebar ya, sedikit melebar ke arah kanan spacebar, sedikit banget, jadi tidak membuat dia terlalu off center ya. Kita nggak lihat ada tombol klik kanan dan kiri, yang nggak ada masalah juga karena kliknya juga baik-baik aja, dan penggunaannya sangat nyaman karena menggunakan Windows Precision Driver. Untuk security ada fingerprint scanner merangkap jadi satu dengan tombol power. Ini sangat menyenangkan sekali. Saya kenapa ngerasa pakai laptop yang kelas atas banget ya jadinya ya. Jadi ini sangat mudah sekali kalau kita nyalain laptop dan kita memang punya sidik jari yang terdaftar, itu otomatis laptopnya langsung hidup, tidak perlu sign in lagi ke Windows. Cepat banget ya. Nah, kemudian ini ada satu yang spesial ya, software PC Manager dari Huawei. Dia bisa melakukan monitoring penggunaan CPU dan RAM, bisa melakukan pengecekan update driver, bisa mengatur durasi backlit keyboard ya. Lalu kemudian yang paling menarik adalah ada Huawei Share. Jadi bisa menghubungkan smartphone Huawei dengan laptop Huawei. Jadi daftarin perangkat itu pakainya NFC. Yes, benda satu ini punya NFC dan dia pakai Bluetooth juga di situ. Menempelkan NFC smartphone dan pada NFC di laptop itu membuat mereka berdua langsung terkoneksi. Ya, kalau dari tadi ada yang lihat layar yang satu biji ini di sebelah sini ya, yang ada Subway servernya ini adalah dari handphone ini ya. Kalau saya hidupin handphonenya, tuh lagi jalan Subway server juga ya. Nah, Huawei Share ini bukan sekedar software screen mirroring seperti pada umumnya. Jadi, mari kita lihat ada fitur menarik apa aja di Huawei Share ya. Satu, dia bisa ngontrol smartphone melalui laptop. Jadi bisa buka berbagai aplikasi smartphone bahkan game melalui laptop. Kita bahkan sempat main game sambil melakukan pekerjaan web browsing dan buka dokumen. Itu semuanya snappy, nggak ada lagging-lagging. Ini yang menyenangkan banget ya. Hal ini sepertinya disebabkan karena seluruh proses aplikasi smartphone itu dikerjakan di smartphone. Jadi dia nggak terganggu, si laptopnya nggak terganggu sama sekali ya. Ini berbeda banget dengan kalau kalian melakukan Android emulasi gitu ya. Nah, kalau ada yang nanya ini bisanya berdiri kalau landscape gimana? Bisa. Landscape bisa, full screen bisa ya tentunya. Selain itu kita juga bisa menerima dan melakukan panggilan melalui WhatsApp maupun call, itu juga bisa ya. Melakukan transfer foto, dokumen dari smartphone ke laptop itu drag and drop banget, drag and drop aja, gampang banget ya. Kemudian backup foto dan video dari smartphone itu juga gampang banget, cepet banget. Transfer clipboard, copy paste teks dari smartphone ke laptop itu atau sebaliknya itu juga bisa. Ini sih luar biasa banget, integrasinya terasa banget ya, tapi tentunya memang sesama Huawei. Nah, ini sangat cocok digunakan untuk pengguna yang memerlukan multitasking dari smartphone ke laptop, meningkatkan efisiensi karena tidak perlu ngangkat lagi atau ngambil smartphone. Jadi kalau kalian udah pakai laptop ya udah, smartphone di-connect aja, jebret. Jadi smartphone-nya ada di dalam laptop ini. Memang ini menarik bahwa memang kalian jadi bisa main game terus screen recording di sini ya, bisa juga. Jadi kemungkinannya sangat luas sekali
kali dengan sistem yang satu ini. Saya jadi mikir kapan dia bikin laptop gaming ya. Ini akan jadi sangat menarik sekali tentunya. Oke. Kita lanjut aja ke pengujian performa ya. Ya, kita lihat di sini adalah salah satu poin di mana kita bisa lihat kenapa para engineer AMD bilang katanya Huawei ini beres banget untuk sebuah laptop yang menggunakan prosesor AMD. Ya, kita lihat konsistensi di Cinebench R15 loop 10 kali itu luar biasa konsisten. Skor termasuk tinggi untuk prosesor dengan TDP 15 watt dengan 4 core 8 thread. Apalagi ingat, ini adalah Ryzen seri 3000, bukan 4000 series ya. Tetap konstan dan stabil walaupun di loop terus-terusan ya, dan perbedaan dari skor tertinggi ke skor paling rendahnya itu di bawah 3%. Hampir nggak ada bedanya. Pada saat kita coba di baterai, performance-nya lebih konsisten lagi gitu ya. Perbedaan performance-nya memang sedikit turun antara 5-8%, masih di kisaran 600-an juga untuk Cinebench. Ini termasuk tinggi. Tapi lagi-lagi kalau kita bilang Cinebench doang itu tidak menunjukkan segala-galanya. Sama sekali tidak ya. Mari kita lihat pengujian berikutnya. Oke, kita mulai dari sintetik lagi di Firestrike ya. Kita lihat bahwa hasil skornya untuk Firestrike adalah 2693. Lalu bagaimana kalau kita pakai dia untuk ngedit video seperti pakai Premiere begini ya? Kita pakai Premiere CC 2020 4K ya, dengan tes yang biasa kita lakukan yang video 2 menit 7 detik itu ya, color correction, multi layering segala macam. Render test dengan OpenCL kita dapat ini selesai di 24 menit. Oke, nothing special di situ, walaupun lumayan oke, tapi nggak spesial karena masih belum bisa menyentuh kisaran 10 menit di situ. Kemudian kalau untuk Full HD kita bisa lihat dengan software only kita bisa dapat sekitar 12 menit 25 detik, dan OpenCL kita dapat sekitar 20 menit. Ini memang agak sedikit aneh ya kalau di Full HD ya. Tapi ini menunjukkan bahwa untuk content creation memang rasanya dia masih butuh sedikit ekstra lagi dari 8GB ke 16GB. Oke, fine. Berarti kalau ini buat content creation ringan masih oke, tapi memang mungkin belum cocok untuk content creation berat. Kita masih belum lihat spesialnya lagi, apa yang spesial dari si laptop ini kalau pakai prosesor AMD. Gimana kalau kita coba ke arah gaming sebentar? Tapi ini bukan laptop gaming, ini sebetulnya kan laptop bisnis ya. Tadi fungsi tadi tuh berguna banget buat seorang pebisnis. Ya, tapi anyway, kita coba laptop gaming. Jadi CS:GO kita coba dulu ya. 720p low dan kita dapat 85 sampai 140 fps. Sebentar, ini gede sih skornya. Ini gede. Kalau kalian pernah lihat tes kami pakai Ryzen seri yang ini seri 3000-an, ini gede. Kita lihat lanjut lagi. Dota 2 720p fastest screen render 100% dan kita dapatkan 49 sampai 70 fps dan di scene ringan sampai 90 fps. Oke, ini nice. Nah, lalu tes yang menyulitkan. Kita selalu bilang kalau pakai Ryzen seri 3000 sudah lupakanlah PES 2020 karena susah banget untuk stabil di 60 fps. Yang ini pengecualian, dia bisa stabil di 60 fps. Diapain sama Huawei ini? Ini luar biasa banget. Kita nggak bisa upgrade RAM-nya jadi 2 channel, dia sudah 2 channel, alokasi dia ngatur sendiri, semuanya diatur sendiri. Tapi PES 2020 bisa jalan normal, lancar. GTA 5 50 sampai 70 fps. Kalian cek pengujian bahkan yang Ryzen 4000 dengan konfigurasi yang mirip, itu skor GTA 5-nya mirip. Ini sih luar biasa loh. Ini luar biasa. Seandainya dari dulu aja datang nih ya kayak begini-beginian ya Huawei ya. Oke, Honkai Impact 3 1080p low all effect off kita masih dapat 55 sampai 90 fps. Ya, jadi memang yang satu ini optimal sekali. Lupakan skor Cinebench-nya, lihat skor gamingnya, luar biasa. Oke, kita lanjut. Crystal Diskmark kita mau lihat berapa performance di SSD-nya ya. Ternyata lagi-lagi kita menemukan sebuah laptop yang seperti salah pasang SSD ya. Kekencengan ini read-nya di 3429 Mbps dengan write di 2709 Mbps. Luar biasa ini SSD-nya ya, bukan SSD kaleng-kaleng ini. Ini pasti SSD mahal yang ditancap di dalam. Oke, lalu kita lanjut ke performance baterai ya. Kapasitasnya 56 Wh, screen brightness 50% dengan volume 20%. Kita tes web browsing dan kita dapatkan sekitar 8 jam 10 menit. Lalu kemudian untuk video playback kita dapat 9 jam 49 menit atau hampir 10 jam. Ini nice. Huawei menyatakan bahwa video playback mereka mencapai 9,5 jam. Jadi yang kita peroleh itu sedikit lebih baik dari klaim. Ya, oke. Kita nggak punya masalah sama ini. Hasilnya memang oke banget ya. Tergolong baik untuk kelas harganya dan untuk yang menggunakan Ryzen seri 3000. Psst, biasanya kalau pakai Ryzen seri 3000 kita nemu angkanya nggak ada tuh mendekati 10 jam.
8 jam, 7 jam itu udah bersyukur banget biasanya. Jadi lagi-lagi ini sebuah laptop yang luar biasa. Saya jadi nggak sabar mau nungguin mereka pakai yang Ryzen seri 4000. Dan anyway, ini aja bisa ngalahin beberapa seri 4000 yang udah diluncurkan di pasaran. Oke, lanjut untuk charging ya, untuk charging. Kita lihat ini menggunakan Type C. Kalau kita start dari awal, kita lihat di 30 menit pertama dia terisi 40%. Lalu untuk mengisi sampai penuh dia membutuhkan waktu 123 menit atau sekitar 2 jam lebih 3 menit. Ini adalah skor yang normal. 2 jam untuk nge-charge sebuah laptop adalah normal baik ya gitu. Kemudian untuk sistem pendingin ini yang kami curigai membuat semuanya berjalan dengan sangat lancar ya. Sistem pendingin aktif dengan kipas yang namanya Sharkfin 2.0. Satu kipas dengan satu heat pipe. Bercanda nih Huawei, satu kipas satu heat pipe doang. Ya, intake dari bawah dan belakang layar sisi kanan. Kemudian exhaust ke arah belakang layar sisi kiri. Udah, sesederhana itu aja. Cuman segitu doang dan kita bisa dapat performance yang konsisten. Oke, engineer-nya emang luar biasa ini ya. Nah, di sini yang saya bilang bahwa kalian nggak bisa lihat dari spek doang. Kalau dibilang satu kipas satu heat pipe harusnya udah performance-nya pasti jelek deh, udah pasti panas deh. Kenyataannya gimana? Nggak gitu kan? Kita tes lagi. Kalau kita pakai Cinebench R15 kita loop 10 kali kita dapat suhu maksimum di 77 derajat doang. Adem, nggak ada masalah. Kemudian temperatur permukaan pada saat mainkan Dota selama 30 menit terdapat bahwa area palm rest suhunya di bawah 32 derajat. Area keyboard sisi kiri ya, huruf T ke kiri itu kisaran suhunya adalah 35 sampai dengan maksimum 40 derajat Celcius, nggak ada masalah lagi. Area keyboard di sisi kanan itu suhunya kisarannya 27 sampai 35 derajat Celcius. Lihat ya, body metal, pembuangan panasnya baik sekali, hanya dengan satu kipas dan satu heat pipe doang, semua bisa dikendalikan dengan baik. Itu namanya engineering yang baik dan benar. Oke, mengenai harga resminya memang ada di 11.499.000. Tapi perhatikan bahwa Huawei itu sering bikin diskon ya. Contohnya tanggal 7 sampai 31 Agustus 2020 saat video ini dikeluarkan, ini ada diskon 1 juta rupiah. Jadi kalau berminat selalu cek promo-promonya Huawei ya. Untuk pakai penjualan dia menggunakan Windows 10 Home. Ya, tenang, yang ini nggak pakai blokiran, nggak pakai kenaben. Ya, ini pakai Windows 10 Home lengkap. Ya, lalu ada backpacknya selama persen masih ada dan garansi resminya adalah 2 tahun bukan setahun. Jadi ada 1 tahun VIP services dan ada 1 tahun garansi tambahan di sini. Oke, sejauh ini dalam pengujian kami hanya bisa terkagum-kagum. Memang ada beberapa poin yang sedikit rasanya bisa ada perbaikan, misalnya RAM 8GB onboard gitu ya. Mungkin kita bisa minta untuk iterasi berikutnya kasih 16GB lah kalau mau onboard dan nggak bisa di-upgrade ya. Nah, sementara berikutnya adalah port konektornya. Memang ini nggak sebanyak yang biasa kita lihat, tapi sudah cukup lumayan sebenarnya. Dan mungkin letak webcam di bawah ini mungkin agak sedikit mengganggu untuk beberapa orang yang menggunakannya ya. Terlepas dari itu, poin menariknya adalah banyak. Mulai dari desainnya sih minimalis ya, tapi ini justru membuat dia sangat menarik sekali karena desain minimalis ini dipadu dengan material yang bodi aluminium yang kokoh banget, premium banget. Kalau dipegang, waduh, ini premium banget rasanya memang ya. Performa prosesornya itu kencang dan sangat stabil, performa baterainya juga bagus banget untuk kelasnya dan tipe prosesornya. Kemudian ada fingerprint reader lagi, nempel pula di tombol power, enak banget makanya. SSD-nya kenceng banget gitu. Lalu ada fitur Huawei Share yang tadi udah dibahas yang luar biasa, bagus banget integrasinya dengan sebuah smartphone, terutama kalau smartphone-nya Huawei. Mulai dari transfer drag and drop, backup foto, apalah segala macam ya, bahkan bisa main game langsung di sini ya, kelihatan banget, enak banget. Itu satu fitur yang kita harap ada terus di laptop-laptop Huawei berikutnya, jadi kita tetap bisa memanfaatkan integrasinya dengan smartphone Huawei. Kalau bisa dengan smartphone yang lain lebih hebat lagi. Sayangnya ini spesial buat EMUI ya. Oke, kemudian suhu kerja CPU-nya tergolong termasuk rendah ini, termasuk stabil banget, performa gamingnya juga stabil banget. Kayaknya kalau ini datang sekitar 1 tahun lebih cepat ini akan luar biasa sekali memang. Lalu yang paling penting lagi semuanya di cover dengan garansi 2 tahun dengan 1 tahun VIP services. Luar biasa. Jadi luar biasa sekali ya. Setelah kita cek hasil tesnya, ternyata Huawei bisa bikin sebuah laptop dengan Ryzen 3000 series bisa bersaing dengan Ryzen 4000 series mereka. Selama kalian tutup mata dengan melihat Cinebench-nya yang ternyata nggak ada pengaruhnya ke gamingnya luar biasa banget.
Ini adalah sebuah laptop yang luar biasa. Buat kalian yang menggunakan smartphone Huawei dengan EMUI 10 ke atas, terutama yang seri premium yang punya NFC, ini adalah laptop yang pas banget buat nemenin smartphone kalian. Jadi ya kerjasamanya itu loh asik banget ya. Sebenarnya ini ya terus terang membuat kita jadi nggak sabar nungguin kapan Huawei ngeluarin laptop yang pakai AMD Ryzen 4000 series. Tapi untuk sementara waktu yang satu ini sudah luar biasa. Saya Deddy Irfan, Jagat Review TV.